Kembali lagi bersama kami di Buletin Sumatera Utara, pemirsa. 47 orang dirawat dan 2 lainnya meninggal efek mengkonsumsi buah kecubung yang bisa menimbulkan halusinasi parah. Namun mengapa kecubung tidak masuk daftar narkotika? Hari Rabu lalu, warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan digegerkan oleh tindakan pemuda berusia 19 tahun yang nekat terjun bebas dari tower telekomunikasi setinggi puluhan meter di Jalan Batu Benawa. Diduga korban melompat karena halusinasi setelah mengkonsumsi kecubung. Setelah meloncat, remaja berinisial MAHN tergeletak tak sadarkan diri. Korban sendiri sempat dievakuasi ke rumah sakit TPT Banjarmasin sebelum dirujuk ke instalasi gawat darurat RSUD Ulin Banjarmasin. Namun, korban dinyatakan meninggal dunia saat dalam penanganan tim tenaga medis. Itu kemungkinannya tuh guburnya tuh dari ketinggian tower kah atau dari pagar ini? Kemungkinan dari ketinggian tower itu, Bang. Dari pucuknya kan? Itu ada cerita kah dari warga yang melihat atau gimana? Ada yang melihat. Saksinya yang paman beca tadi. Kalau dilihat ini jadi naik sampai ke atas itu ada pengaruh apa nih kira-kiranya? Nah, kondisinya seperti apa saat itu? Untuk kondisi itu yang pastinya naik tuh kayak mengaruh obat kecubung gitu nah. Sementara itu, puluhan warga dirawat intensif di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan karena mengalami halusinasi usai mengkonsumsi tanaman kecubung yang dioplos dengan zat tertentu. Total, ada 47 warga yang dirawat, 2 diantaranya meninggal dunia saat perawatan. Jumlah pasien terus bertambah dalam 2 hari terakhir. Warga yang dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ini rata-rata memiliki gejala berat seperti halusinasi, meracau, demam, hingga tidak sadarkan diri. Pihak rumah sakit menyebut hampir setiap hari selalu ada pasien yang dirujuk dengan gejala halusinasi, demam, meracau, hingga tidak sadarkan diri. Ketersediaan bed untuk pasien mabuk kecubung semakin menipis, bahkan harus menambah 1 ruangan khusus yang mampu menampung hingga 50 pasien. Pasien yang sudah sadar akan diberikan penanganan lanjutan berupa terapi rawat jalan dengan harapan zat adiksi bisa disembuhkan total. Yang meninggal kemarin itu 2, jadi yang pasien masuk pada hari Jumat dan dirawat meninggal jadi hari Sabtu, kemudian yang masuk hari Minggu meninggal jadi hari Senin. Salah satu keluarga korban mabuk kecubung mengatakan anaknya tiba-tiba bersikap aneh setelah piknik bersama teman-temannya ke wilayah Bukit Batu. Selain bersikap aneh, korban juga mengalami demam yang tak kunjung sembuh hingga 3 hari. Ini datang piknik dari Bukit Batu. Habis itu datang piknik kan jam 11, setengah 11 Malam. siang. Nah, terus jam kenanya jam 9 malam. Cuma kada tahu lah nanti makannya apa. Itu ini sama lawan kekawanannya lah, Pak? Iya. Umur berapa anak pian nih, Pak? 23. Umur 23. Jadi mulai rumah dibawa lah ke sini. Mulai rumah. Kayak apa ya? Di jalannya di rumah, Pak, waktu di rumah tuh pian bawa ke sini. Ini orangnya Bang lah, mendeko Pak. Jadi kelakuan itu mendeko, palas, digawinya. Oh, seperti dia begawi sehari-hari. Iya. Tapi kadang ada deko atau itu. Kada ada. Cuma kayak perasaannya. Di rumah kayak itu. Kadang gua pandir lah, Pak. Pandirnya kada nyambung, kadang-kadang. Kadang mau pandai kadang-kadang ada. serangan. Sebelumnya pernah kayak itu kadang? Ada, kan pernah. Fenomena mabuk diduga akibat konsumsi tanaman kecubung di Kalimantan Selatan tengah ditelisik Polda Kalimantan Selatan. Masyarakat diminta tak berasumsi selama menunggu pemeriksaan uji laboratorium mengenai kandungan tanaman kecubung. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Kelana Jaya menegaskan, jajarannya terus menyelidiki kasus ini dengan melakukan uji laboratorium. Uji lab yang dilakukan untuk memastikan kandungan tanaman kecubung yang ditengarai menyebabkan efek halusinasi berat. Selama menunggu hasil lab, warga diminta untuk tidak mengkonsumsi tanaman kecubung, apalagi dioplos dengan zat tertentu. Sehingga kita tidak berasumsi bahwa obat itu atau daun itu, pohon itu atau
itu bisa mengakibatkan macam-macam atau apa. Jadi kita menunggu hasil lab saja, ya. Nanti hasil lab itu yang akan memunculkan fakta, ya, memunculkan fakta kandungannya apa saja, ya. Sehingga nanti orang yang berkompeten juga yang akan bicara, bukan saya, ya. Karena sampai saat ini kami dari Direktorat Res Narkoba Polda Kalimantan Selatan ini berdasarkan fakta baru kita bisa kaitkan apakah itu mengandung narkoba atau tidak, atau mengandung zat berbahaya atau tidak, gitu ya. Jadi kita berinisiatif untuk melakukan uji lab. Psikiater konsultan adiksi Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Dr. Firdausi Hamadi menyebut mengkonsumsi kecubung dalam jumlah berlebih akan menimbulkan halusinasi. Para korban tidak hanya menggunakan kecubung namun juga menggunakan pil koplo. Kecubung mengandung beberapa zat, diantaranya adalah skopolamin, kemudian hiazosamin. Nah, ini yang menyebabkan adanya halusinasi. Sehingga kalau konsumsi dalam jumlah banyak dapat menyebabkan pasien seperti merasakan berada di alam yang lain, menurut pikiran dia sendiri. Diduga mereka mengkonsumsi kecubung dicampur zat yang lain karena efeknya seperti efek pemakaian kecubung. Ini satu golongan dengan ganja, dengan jamur-jamuran, juga zat halusinogenik. Kalau dikonsumsi berlebihan, apalagi berkepanjangan, bisa menyebabkan kerusakan pada otak, sehingga bisa timbul gangguan jiwa seperti ODGJ. Pemerintah, kepolisian, pihak kesehatan untuk membahas bagaimana untuk menghadapi tanaman ini, apakah mau diperlakukan seperti ganja atau tidak. Namun yang jelas untuk langkah awal perlu adanya edukasi kepada masyarakat untuk tidak menggunakan sembarangan tanaman ini. Kecubung adalah salah satu tanaman yang bisa memicu halusinasi jika dikonsumsi. Efeknya yang bisa membuat halusinasi membuat kecubung kerap disalahgunakan, termasuk untuk kejahatan. Meski mengkonsumsi kecubung bisa menimbulkan halusinasi parah, namun ternyata kecubung tidak masuk dalam golongan narkotika. Alasannya karena tidak menimbulkan kecanduan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.